Baik, selamat sore Jemaat Gebiagrafi yang dikasihi Tuhan. Ya, tentu saya juga mengucapkan selamat sore dan berharap semuanya dalam keadaan baik, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah sekarang. Dan ya, kita bersyukur bahwa di sore hari ini kita boleh kembali melangsungkan acara berjemaat kita seperti sebelumnya, ya, minggu-minggu sebelumnya tentunya. Dan kita sungguh bersyukur akan hal ini karena jemaat, Anda perlu tahu bahwa di luar sana ada begitu banyak orang yang ingin memiliki waktu atau kesempatan yang kita miliki hari ini seperti saat ini, tapi mereka tidak punya. Ya, kalau kita mengikuti berita-berita tentang kekristenan yang ada misalnya di Cina, di tempat-tempat yang lainnya di mana mereka begitu sulit untuk memiliki kesempatan yang seperti kita miliki. Oleh sebab itu saya katakan adalah suatu yang agak kurang ideal atau sangat-sangat tidak bersyukur kalau kita yang punya kesempatan yang begitu banyak, yang begitu enak gitu kan, tapi kita tidak pakai, ya tidak pakai, malah kita gunakan mungkin habiskan waktu nonton di rumah atau habiskan waktu jalan-jalan ke mall bahkan, ya. Dan saya pikir ini ada sesuatu yang salah bagi kehidupan orang Kristen yang demikian. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Langsung saja saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Mohon maaf, Ibrani pasal 12 maksud saya. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-29. Karena ini ayat yang sangat pendek, saya harap Anda baca, saya kasih waktu kurang lebih setengah menit. Anda baca, dan setelah Anda baca, Anda tutup, dan kita sebutkan bersama-sama tanpa baca Alkitabnya. Artinya kita sudah hafal, ya. Saya kasih waktu dari sekarang, 1, 2, 3. Oke, semuanya tutup Alkitabnya dan kita sebut bersama-sama ayat yang akan menjadi topik perenungan kita di sore hari ini. 1, 2, dari alamatnya, baru isinya. 1, 2, 3. Ibrani pasal 12 ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya. Cepat ya, langsung hafal semuanya ya. Oke, baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur di sore hari ini kami anak-anak-Mu boleh kembali menyenangkan hati-Mu lewat persekutuan berjemaat. Dalamnya kami boleh bernyanyi, bersukacita, bahkan saat ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, kami juga mohon pimpinan-Mu, hikmat daripada-Mu, agar kebenaran yang akan kami renungkan bersama sungguh-sungguh dapat kami pahami dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu menolong kami, menerangi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang kita sebutkan tadi, yang sudah kita hafal ya, saya memberikan tema perenungan kita yaitu Allah adalah api yang menghanguskan. Allah adalah api yang menghanguskan. Saudara, Anda perlu tahu, atau mungkin Anda sudah menyadari bahwa ini tema sangat jarang dikhotbahkan. Anda tidak mungkin bisa mendengar tema ini dari mereka yang mengajarkan hyper grace, ya. Hyper grace, wah, karena mereka begitu menekankan kasih karunia Tuhan, bahkan mereka memungkiri bahwa Allah memiliki murka, atau mereka memungkiri bahwa Allah itu seperti ayat Alkitab yang kita baca di sini itu api yang menghanguskan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah tema yang sangat jarang dikhotbahkan. Ya, kalau di tempat ini saya sudah pernah dengarkan. Kalau tidak salah adalah Bapak Gembala Dr. Stephen Enston Leon yang pernah mengkhotbahkan tema ini banyak tahun yang lalu. Ya.
Dan saudara yang dikasihi Tuhan, banyak pengkhotbah di luar sana bahkan takut untuk mengkhotbahkan tema ini. Bahkan takut. Saudara, tetapi ini adalah kebenaran. Ini adalah kebenaran yang dimana harus disampaikan. Ini adalah kebenaran yang harus diungkapkan ke permukaan, kepada publik, kepada manusia. Ini kebenaran. Maka oleh sebab itu ini harus disampaikan. Harus disampaikan dan kita perlu tahu. Kita perlu dengar. Kita perlu renungkan bahwa Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu apa hubungannya Allah yang adalah api yang menghanguskan dengan kehidupan manusia? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Oh saudara yang dikasihi Tuhan, setidaknya di sore hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan ada 4 poin ya, 4 poin mengenai hal ini. Hal yang pertama adalah berkaitan dengan ini. Manusia perlu tahu bahwa api yang menghanguskan yang kita baca di sini, yang menunjuk kepada Allah, ini sebenarnya salah satu sifat dari Allah. Ini adalah sifat Allah. Dan kita perlu tahu akan hal ini, saudara. Wow, banyak orang di luar sana, bahkan banyak orang Kristen cuma tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang kasih. Dia adalah Allah yang maha kasih. Ya, kaum hyper grace begitu menekankan Allah ini, ya sekali lagi sampai mereka bahkan bisa dikatakan memungkiri, mereka tidak mungkin bisa menerima ayat ini. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi firman Tuhan berkata bahwa memang ya Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kasih, tetapi dia adalah api yang menghanguskan. Coba kita baca selain di Ibrani pasal yang ke-12 ayat 29 ini, kita buka di dalam Keluaran pasal 24. Keluaran pasal yang ke-24 ayat yang ke-17. Keluaran pasal 24 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Dan ini dipertegas kembali di dalam Ulangan pasal 9. Ya, Ulangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-3. Ulangan pasal 9 ayat yang ke-3. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Tapi kita kembali ke beberapa pasal sebelumnya, pasal 4 dari kitab Ulangan, ayat yang ke-24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ya kebenaran firman Tuhan mengungkapkan bahwa Allah yang banyak orang kenal, bahkan bisa dikatakan semua orang Kristen kenal sebagai Allah yang maha kasih, ternyata dia juga adalah Allah yang merupakan api yang menghanguskan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia adalah Allah yang sempurna dalam segala sifatnya. Dalam segala sifatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Anda perlu tahu, Allah itu bukan seperti barang antik. Ya, benda antik. Saya pernah baca satu artikel, ya kan? Motor Vespa tertua, ya, salah satu motor Vespa tertua itu dihargai sampai 14 miliar. Wah, saya bilang motor Vespa yang sekarang saja, motor Vespa tahun 90-an saja, ya, itu kalau nggak di ini baik-baik nggak bisa dipakai jalan loh.
Ya, harus ada perawatannya, onderdil semuanya diganti, bahkan rangka segala macam harus direnovasi segala macam ya. Ini motor, ini yang 14M ini katanya ini adalah buatan yang nomor 2. Jadi dari nomor 1 dia nomor 2-nya. Itu tahun 18-an katanya. Wah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa hubungannya dengan sifat Allah? Ingat, motor ini bisa menjadi sangat mahal gitu kan. Mungkin waktu dia pas keluar diproduksi tidak semahal itu. Ya mungkin kalau di tahun itu ya puluhan ribu ya kan ya. Tapi kenapa bisa sampai 14 miliar? Nomor 1, dia menjadi langka. Nilainya bertambah. Kedua, ya kan? Yang kedua, ini barang yang artinya sudah ndak ada ini saingannya lagi, nggak ada ininya lagi gitu. Ndak ada lawannya, ndak ada taranya gitu. Ya. Dan yang ketiga, wah ini dicari banyak orang, ya, dicari banyak orang, ya. Banyak orang yang pencinta motor klasik cari, akhirnya bertambah lagi nilainya gitu. Yang awalnya tidak semahal itu. Tetapi Tuhan tidak demikian, ya. Sifat-sifat Tuhan tidak demikian. Sifat Tuhan, ya. Sifat Tuhan, Anda tahu atau tidak tahu sifatnya, dia sudah seperti itu. Dan sifat Tuhan yang tak pernah berubah itu, sifat Tuhan yang tidak bisa dipengaruhi nilainya oleh pandangan manusia, oleh pengetahuan manusia, itu komplit, termasuk dengan bahwa dia adalah api yang menghanguskan. Jadi jangan pikir bahwa Tuhan menjadi kurang kebaikannya sehingga kejahatannya bertambah. Tidak, saudara. Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Allah adalah Maha Kasih, tetapi Dia juga adalah Allah yang maha murka, maha cemburu. Dia adalah api yang menghanguskan, kata firman Tuhan. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat dan kita perlu tahu akan hal ini, bahwa Allah adalah api yang menghanguskan. Ini adalah sifatnya. Sifatnya, saudara. Ini absolut sifat dari Allah. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, kita perlu tahu kaitannya Allah yang adalah api yang menghanguskan dengan manusia. Hubungannya apa? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tahu bahwa Allah adalah api yang menghanguskan, maka kita perlu tahu juga bahwa adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia berdosa perlu bertobat. Perlu bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca ayat yang ke-25 ya, kita mundur dari Ibrani pasal 12 ini. Kalau tadi kita baca ayat 29, kita mundur beberapa ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang beriman, yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia yang tidak bertobat, artinya setiap manusia yang berdosa, dia akan menghadapi Allah yang merupakan api yang menghanguskan. Oleh sebab itu, adalah sangat penting bagi manusia berdosa, bagi manusia yang tidak ada di dalam Yesus Kristus, yang tidak pernah mengaminkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, untuk bertobat. Untuk bertobat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita baca. Mungkin Anda bilang, Bapak cuma takut-takuti saja, ya kan? Coba kita baca di Ibrani pasal 10 ayat 31. Ibrani 10 ayat 31. Ya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Mengapa? Mengapa ngeri? Kalau Anda tidak bertobat, Anda jatuh ke tangannya, jatuh kepada tangan yang adalah api yang menghanguskan. Ngeri benar, saudara. Wow, ada lagi. Coba kita lihat. Matius pasal 10, ini yang paling indah sekali ya, salah satu yang paling telak, yang paling jelas tentang hal ini. Matius pasal 10
Ayat yang ke-28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Anda sudah ada di dalam Yesus atau belum? Anda sudah bertobat atau belum? Kalau Anda belum bertobat, jangan Anda main-main. Ini peringatan Tuhan yang sangat keras. Camkan bahwa kalau Anda tidak bertobat, Anda jangan berharap bahwa Anda akan hidup enak. Anda tidak akan pernah sejengkal pun luput dari hukuman Tuhan. Anda tidak akan pernah terluput dari Allah yang adalah api menghanguskan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak bertobat adalah orang yang hidup di dalam dosa. Dan di dalam Roma pasal 6 ayat 23, firman Tuhan katakan, upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Banyak orang Kristen, tanda kutip, di luar sana berpikir orang berdosa masuk di neraka, gitu kan, yang hukum dia adalah iblis. Ya, ini berapa kali sudah saya dengar disampaikan. Perlu tahu bahwa di neraka iblis bukan menjadi algojo. Ya, di neraka iblis juga adalah yang sedang menderita penghukuman. Ya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak bertobat adalah orang yang akan mengalami hal yang sama dengan yang iblis alami di neraka dalam kekekalan. Dan saudara, hal ini saya sampaikan tidak bisa Anda dengarkan dari kaum Hyper Grace. Ya, saya membaca satu buku yang ditulis seorang yang bernama Paul Ellis. Paul Ellis ini seorang gembala di Hong Kong. Ya, dia gembala di Hong Kong dan dia menulis satu buku yang berjudul The Hyper Grace Gospel. Ya, dan di buku itu dia berkata bahwa para pengkhotbah hyper anugerah tidak pernah memperingatkan orang-orang kudus tentang murka Allah yang akan datang. Dalam Alkitab juga tidak pernah ada yang melakukan itu, katanya. Wah, saya bilang, wah, berani sekali. Berani sekali. Berani sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia dengan begitu berani berkata bahwa pengkhotbah Hyper Grace tidak pernah menyampaikan bahwa orang-orang kudus, katanya, menyampaikan kepada orang-orang kudus tentang murka Allah. Jadi, saudara, kalau demikian, bagaimana mereka bisa mendorong orang untuk bisa bertobat? Kalau mereka tidak pernah mengutarakan bahwa Allah adalah Allah yang membenci dosa. Allah adalah Allah yang siap menghukum, membinasakan manusia yang tidak bertobat, yang hidup di dalam dosanya, yang jauh daripada Tuhan. Saudara, bagaimana dia mendorong seorang untuk perlu bertobat? Nah, orang bisa bertobat karena apa? Karena dia takut dia akan berada dalam penghukuman. Tapi kalau penghukuman itu tidak pernah disampaikan, ya, sang pelaksana penghukum itu, ya, tidak pernah diutarakan. Untuk apa seorang bisa bertobat? Untuk apa seorang mau bertobat? Saudara, bahkan dia bawa Alkitab lagi. Dalam Alkitab juga tidak pernah ada yang melakukan itu, katanya. Maksudnya dalam Alkitab tidak pernah ada yang menyampaikan, ya, menyampaikan bahwa orang yang bertobat akan masuk atau akan jatuh ke tangan murka Allah. Jadi menurut mereka Allah itu hanya Allah yang maha kasih, tetapi bukanlah Allah yang bisa menghukum. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, saudara, ini adalah satu kesalahan dari mereka. Bahkan pada frase berikutnya dia katanya apa? Karena menempatkan neraka di pusat Injil adalah memberi karakter yang salah pada Allah, katanya. Wow. Jadi menurut dia Allah tidak mungkin menghukum manusia dalam neraka, karena kalau manusia dihukum oleh Allah dalam neraka, Allah tidak mungkin memiliki karakter yang seperti itu menurut mereka. Wow, saudara. Jadi sekarang kalau kita tarik garis benang merah
pemikiran mereka, ngapain seorang perlu bertobat? Ya. Toh Allah tidak akan menghukum manusia berdosa. Toh Allah pasti akan membiarkan seseorang pelacur, ya sudah pelacur, seorang pezina, ya sudah dia pezina, seorang pemabuk, ya sudah dia pemabuk, seorang penjudi, ya sudah dia penjudi. Ya. Ngapain? Kalau Allah tidak mungkin menghukum. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya bagi mereka, kalau Allah demikian, ini adalah Allah yang tidak masuk dalam pemikiran mereka, pada hati nurani mereka. Bagi mereka ini adalah Allah yang jahat. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, Allah dinyatakan oleh Alkitab sebagai api yang menghanguskan, tidak mengutarakan bahwa dia adalah Allah yang jahat. Justru ini mengutarakan dia adalah Allah yang kudus, dia adalah Allah yang maha adil. Karena kekudusannya lah, karena kemahaadilannya lah, maka dia harus menghukum dosa, menyelesaikan dosa, menghukum manusia berdosa bahkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kelompok Hyper Grace bahkan lupa bahwa Yesus dalam masa pelayanannya di dunia pernah berkata, katanya, ya, kalau kita ini celakalah kamu kalau kamu tak jatuh ke dalam murka Allah. Tuhan pernah sampaikan, dan bahkan dalam masa pelayanan Tuhan Yesus, dia lebih sering menyebutkan neraka ketimbang sorga. Ya, kalau Anda baca Injil, 4 Injil, Anda bisa catat berapa kali Tuhan Yesus menyebut sorga dan berapa kali Tuhan Yesus menyebut neraka. Dan Anda jumlahkan dan Anda akan menemukan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus lebih sering menyebut neraka ketimbang sorga. Dan saudara, Tuhan Yesus berkata, takutlah kepada Dia yang dapat membinasakan baik jiwa maupun roh dalam neraka. Bagaimana dengan saudara? Ya, bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan Anda yang duduk di tempat ini? Adakah Anda yang belum diselamatkan, mengeraskan hati? Anda, wah ya sudah, nanti besok, nanti lusa, nanti minggu depan, bulan depan. Anda mengulur-ulur waktu. Anda pikir bahwa Tuhan bercanda kok, Tuhan sedang main ini tarik tambang, ya udah kalau dia kuat diulur. Anda mau main-main sama Tuhan? Saudara, Anda mau main-main? Wow, saudara yang dikasihi Tuhan. Wah, ada yang berpikir bahwa ya sudah, saya nikmati dulu hidup ini. Toh saya masih muda. Ada yang berpikir, saya nikmati dulu harta ini, soalnya dapatkannya susah. Ya. Sayang, saya nikmati dulu jabatan, karena kalau saya langsung tinggalkan hanya karena Yesus, saya sudah susah sekali mendapatkannya. Atau ya sudah, saya lebih ini fokus kepada hal-hal yang materi ketimbang saya mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan dan mengaminkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sebagai satu-satunya. Ya. Saudara, Anda mau main-main sama Tuhan? Tuhan tidak pernah main-main akan hal itu. Tuhan kasih tegas. Barang siapa yang tidak bertobat, dia akan jatuh ke tangan murka Allah. Dia akan jatuh kepada Allah, kepada sifat Allah yang adalah api yang menghanguskan. Api yang menghanguskan. Oleh sebab itu, segera ambil keputusan. Jangan pernah menunda-nunda, jangan pernah mengeraskan hatimu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari datang kepada Tuhan Yesus, nyatakanlah bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamatmu. Dia sudah mati untuk menanggung dosa seisi dunia, menanggung semua dosamu, dan engkau perlu hidup menggantikan Yesus hidup, di mana hidup itu adalah hidup yang menyesali semua cara hidup saya yang lama, dan sekarang saya mau hidup bagi Kristus. Renungkan itu, aminkan itu, maka saudara bisa terluput dari Allah, sifat Allah yang
adalah api yang menghanguskan, yang siap menanti bagi mereka yang tidak pernah bertobat, yang tidak mau bertobat. Yang ketiga, saudara, ketika Anda tahu bahwa Allah adalah api yang menghanguskan, Anda perlu tahu bahwa pentingnya hal memelihara iman. Oke, mungkin Anda bisa berkata bahwa saya sudah diselamatkan Tuhan. Saya sesungguhnya telah luput dari penghukuman. Saya telah luput dari sifat-Mu yang adalah api yang menghanguskan, di mana itu menanti setiap orang yang tidak bertobat. Saya sudah luput Tuhan, karena saya sudah mengaminkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya satu-satunya. Oh saudara, tapi ada peringatan yang kedua, yaitu peringatan untuk pentingnya memelihara iman. Pentingnya memelihara iman. Saya selalu sampaikan ke adik-adik saya, mahasiswa. Ya, kebetulan saya selama di sini dikasih tanggung jawab sebagai bapak asrama. Saya bilang, saya telah cukup banyak menyaksikan mereka yang selesai dari sini, yang sudah maju ke depan, yang sudah nangis-nangis menyatakan imannya, dia manusia berdosa, percaya kepada Yesus. Setelah selesai kuliah, keluar dari sini, menghilang entah di telan bumi atau kemana, kabarnya tidak ada gitu kan. Wah, kita kaget. Loh, kok kamu sekarang sudah pelihara Kamis putih, Jumat apalah, gimana? Kok sekarang kamu jadi orang yang mengagung-agungkan Maria tetap perawan? Lantas yang kamu nyatakan di depan ini apa? Gitu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, meninggalkan iman, dosa meninggalkan iman, itu tidak terjadi seperti orang membalikan telapak tangan. Langsung. Dia biasanya, dan yang paling sering itu berproses. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, untuk menghindari ini, Anda perlu, firman Tuhan katakan, bertekun berjemaat, datang, ya kan? Kalau kita baca di surat Ibrani, ya kan? Surat Ibrani, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan jemaat. Wah, ini penting, saudara, penting. Makanya saya bilang, di luar sana begitu rindu punya kesempatan yang seperti kita miliki, kenapa kita yang punya malah mengabaikannya? Ya. Mengapa? Jangan-jangan Anda tidak begitu mengasihi Tuhan, sehingga juga tidak begitu mengasihi jemaat tubuhnya, ya. Atau lebih mengutamakan hal yang lain. Saudara, saya sangat terharu, sangat begitu kagum melihat Oma sama Opa yang datang pakai tongkat, ya, tadi Pak Tobing. Wow, saudara, Anda tahu, ya, Pak Tobing kan rumahnya cukup jauh ya. Dengan keadaan fisik yang seperti itu, saya lihat hampir nggak pernah absen setiap minggu loh, datang berjemaat. Ya, di Manado ada satu keluarga, itu namanya Ibu Amanda. Mungkin kalau lagi nonton, Ibu Amanda ini selalu saya sampaikan. Ibu Amanda usianya sudah 70 lebih, seorang janda. Ya, seorang janda. Dia tidak datang kebaktian kalau dia sakit, dan sakit itu betul-betul yang membuat dia tidak bisa bangun, tidak bisa jalan. Kalau cuma batuk pilek, Oma bilang ini mah biasa. Pergi ke pasar juga saya bisa, masa ke gereja tidak bisa dengan batuk pilek. Oh saudara yang dikasihi Tuhan, wow. Pak Diaken di Manado, Pak Herat, sekarang 72 tahun kalau tidak salah, ya 72 tahun kalau saya tidak ingat, salah ingat. Beliau pergi ke Palu, nyetir mobil seorang diri. Dia pergi hari Jumat, dia bilang, Pak, hari Minggu saya ikut kebaktian di sini. Berarti dia harus nyetir non-stop. 2 kali 24 jam non-stop. Wow, saudara, berlinang air mata saya melihat begitu ada orang yang begitu luar biasa punya kerinduan untuk hadir dalam pertemuan jemaat. Mereka tahu ini adalah hal yang sangat penting bagi iman mereka. Mereka tahu ini adalah harta yang tidak ada taranya. Mereka tahu ini adalah hal yang lebih berharga daripada semua hal yang lain. Sudahkah Anda melihat itu semua?
Sudahkah Anda menilai bahwa persekutuan dalam berjemaat itu adalah hal yang indah, hal yang berharga? Sudahkah? Sehingga Anda bisa meninggalkan semua yang lain karena Anda ingin datang berjemaat, berkumpul. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dan ada banyak hal yang lainnya untuk menjaga kita supaya tetap setia dalam iman yang benar. Oke? Saya bilang sama jemaat di Manado, kalau STT kita jadi di Manado, saya bilang, Anda perlu tahu bahwa di Grave dengan adanya STT, jemaat di Grave sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan mereka yang master teologi, doktor teologi, bahkan yang di luar sana. Kenapa? Wow, selain sekolah minggu, ya kan, khotbahnya teologi, ya kan, yang ini belum lagi bisa ikut kelas, ya Senin sampai Jumat, ya. Dulu kan ada begitu banyak jemaat yang ikut kelas, setahu saya di zaman saya dulu kuliah. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, wow, indah sekali, indah sekali, indah sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya untuk menjaga iman kita perlu memiliki banyak waktu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita perlu banyak waktu untuk baca firman Tuhan. Kita perlu banyak waktu untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, punya banyak waktu untuk mendengarkan khotbah, ketimbang Anda mendengarkan gosip tetangga dan lain sebagainya. Ya. Ketimbang Anda memperhatikan hidupnya si A lurus atau bengkok, lebih baik Anda memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, itu yang indah, itu yang indah. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, itu hal yang ketiga. Hal yang keempat, ketika Anda tahu, ini yang terakhir, ketika Anda tahu bahwa Allah adalah api yang menghanguskan, maka Anda perlu tahu juga pentingnya untuk bersaksi, pentingnya untuk memberitakan Injil, memenangkan jiwa. Saudara, ingat, Allah yang adalah api menghanguskan itu berlaku untuk semua manusia berdosa tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Nah, kalau Anda sudah luput dari itu, maka Anda perlu tahu bahwa ada begitu banyak mereka yang di luar sana sedang berjalan menuju ke sana. Saudara, penting bagi kita untuk bersaksi. Sangat penting. Itulah Tuhan ya, tadi kita di sekolah di sekolah minggu dewasa di khotbah ya tadi Pak Suhento tekankan tentang amanat agung ya. Amanat agung adalah untuk supaya orang bisa diselamatkan, supaya mereka yang di luar sana mengenal kebenaran. Ladang-ladang sudah menguning tapi pekerja sedikit. Andalah pekerjanya yang sudah kenal kebenaran. Kita semua yang ada di sinilah pekerjanya, meneruskan kebenaran kepada mereka. Saudara, memenangkan seseorang, memenangkan jiwa, kalau menurut saya dari penyelidikan saya tentang kebenaran firman Tuhan, itu ada dua, bersifat pasif dan bersifat aktif. Aktif berarti Anda menjadi juru bicaranya, paling depan. Anda perlu bertobat. Kalau tidak bertobat masuk neraka. Anda perlu menyesali dosa-dosamu. Aminkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ini yang aktif. Anda sebagai pelakunya. Ya. Tapi ada yang pasif. Pasif. Ini merupakan apa? Ini bukan suatu omongan biasanya. Tetapi suatu kesaksian hidup. Perilaku hidup. Dari sini Anda bisa menggiring orang untuk tertarik kepada kebenaran dan menyelidiki kebenaran, dan dia bisa mengerti kebenaran dan dia bisa diselamatkan. Saudara, saya di Manado, kenapa saya bilang ada yang pasif? Karena ini, waktu di Manado saya kan sembari ojek online. Ya, ojek online sebenarnya tujuannya ya memang kadang dapat uangnya untuk tambah-tambah lah gitu kan. Tapi tujuan utama saya sebenarnya adalah untuk memberitakan Injil. Makanya saya tidak pernah ambil yang GoSend, GoFood. Saya hanya ambil yang GoRide.
Kenapa? Supaya saya bisa ngobrol dengan orang. Supaya saya bisa ngobrol dengan. Satu kali, saya dapat satu customer, seorang anak gadis mahasiswi, yang sebenarnya durasi perjalanannya itu tidak lama, karena cuma dekat. Kebetulan pusat kota macet sekali. Saya bilang, kita muter ya mbak, ikut belakang. Saya bilang, ikut ring road. Yang sebenarnya cuma 15-an menit, jadi hampir 1 jam. Wah, saya bilang kesempatan, saya banyak ngomong sama dia. Di jalan saya banyak nanya ke dia. Dek, kamu, mohon maaf, ini sudah banyak ngobrol. Akhirnya saya mulai masuk. Dek, kamu Jumatan atau Mingguan? Ya. Maksudnya Pak? Saya bilang, kamu ke gereja atau hari Jumat ke masjid? Oh, saya Jumatan Pak. Loh. Tapi orang tua saya yang satu Jumatan, yang satu Mingguan. Saya bilang yang Mingguan yang ibu atau bapak? Ibu. Oh berarti bapak ya? Ya, saya bilang kenapa kamu nggak ikut ibu? Oh dulunya saya ikut ibu Pak, Mingguan. Loh terus kenapa sekarang kamu pergi Jumatan? Dia bilang gini Pak, saya bandingkan. Kalau saya pergi ke Mingguan, ke gereja, loh kenapa saya lihat kok orang ke gereja, dia tidak bisa bedakan mana ke gereja, mana ke mall, dan mana ke pantai. Saya mulai connect. Maksudnya apa? Dia melihat bahwa orang ke gereja memakai baju yang tidak lengkap. Satu tali, ini kayak orang mau pergi pantai gitu kan. Ya, di bawahnya setengah tiang, atasnya setengah tiang, kayak bendera lagi kedukaan. Ya kan? Wah, saudara, Anda bisa bayangkan, dia tidak pergi ke gereja, dia memilih pergi ke masjid hanya karena melihat cara berpakaian. Anda bisa bayangkan. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan, saya sedih sekali dengarnya. Wow, saudara, itu sebabnya Tuhan ingin semua yang di dalam jemaat harus berjalan secara sopan dan teratur. Sopan dari cara berpakaian. Waduh, saudara. Yang saya heran adalah, padahal ya ini biasanya kan yang cewek-cewek ya, tapi jangan pikir yang cowok enggak ya. Yang biasanya yang cewek-cewek sudah cantik padahal dia enggak diapa-apain, memang sudah cantik, orang sudah pasti naksir punya. Gitu kan? Masih pakai bajunya supaya jadi perhatian kan, setengah tiang, enggak lengkap gitu. Ya. Padahal dia pakai tertutup saja, orang itu dia pakai sopan, itu orang sudah pasti sudah tertarik, sudah kagum dengan kecantikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, wah, pernah satu kali juga, oh ini yang laki, kita tadi yang cewek, ini yang laki. Satu kali saya ketemu satu bapak-bapak, dan saya tahu dia ini orang yang aktif pelayanan, penginjilan. Dia adalah pemimpin satu komplotan penginjil jalanan gitu, masuk di pesantren, di pasar, di mana. Ada satu kali dia datang, kaosnya ketat sekali gitu kan, kaosnya ketat padahal perutnya buncit, celananya ketat pendek di atas lutut. Terus saya bilang, lah kan saya kenal baik, jadi saya panggil Om. Salam, kok kayak laki-laki busuk, saya bilang. Dia maksudnya, iya kok kayak banci-banci, saya bilang. Kan biasanya begitu. Saya kok kayak banci-banci, saya bilang. Oh iya, karena tim kami sekarang lagi nginjili banci-banci. Oh, saya bilang, enggak kacau itu. Masa kalau saya nginjil orang pelacur saya harus ikut melacur, kan enggak aneh itu. Ya, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ya ini hal yang penting. Bagi mereka yang di luar sana ini biasa-biasa saja, berlebihan, sok suci. Tidak, tapi kebenaran firman Tuhan ingin orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, orang yang sungguh-sungguh sadar bahwa Allah yang kita sembah bukan hanya Allah yang Maha Kasih, tetapi Dia adalah Allah yang adalah api menghanguskan. Kita tahu, oke, saya bisa luput dari situ. Tetapi bagaimana dengan mereka yang lain? Masakan mereka tidak mau percaya Yesus, tidak mau datang ke gereja hanya karena tersandung tentang hal-hal itu? Saudara, betapa bodohnya kita di tempat ini. Saudara, betapa bodohnya. Oh saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat. Kita sadar sekarang bahwa Allah kita tidak pernah neko-neko untuk menghukum dosa.
Dia tidak pernah neko-neko untuk membinasakan manusia yang berdosa yang tidak bertobat. Maka kita jangan main-main tentang sesuatu yang berkaitan dengan orang, dengan nyawa, dengan jiwa. Supaya saudara yang dikasihi Tuhan, supaya Allah yang adalah api yang menghanguskan ini hanya dinikmati oleh mereka yang betul-betul tidak mau bertobat, sekalipun sudah diinjili, sekalipun sudah diyakinkan oleh kebenaran. Jangan sampai ini dialami oleh mereka yang sebenarnya punya rindu untuk mengenal kebenaran, punya kerinduan untuk cari kebenaran, tetapi malah dia tersandung oleh kehidupan orang yang tanda kutip sudah diselamatkan. Sudah diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Sederhana, singkat, tetapi ini sangat bernilai, saudara, bagi kehidupanmu dan kehidupan banyak orang. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami agar kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.